Nah, untuk beberapa jabatan fungsional itu ada sertifikasi kompetensi sebagai afirmasi atau penambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Jadi, besok pada saat seleksi kompetensi ada empat sub kompetensi yang dinilai. Salah satunya adalah kompetensi teknis. Ada manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Namun untuk kompetensi teknis ini ada penambahan nilai bagi jabatan-jabatan eh, yang ada ini. Salah satunya misal kami contohkan untuk pemadam kebakaran pemula di Satpol PP itu ada afirmasi nilai bagi Bapak Ibu non ASN yang memiliki sertifikat diklat dari Kemendagri. Nah, itu ada prosentase penambahan nilai kompetensi teknis. Ada yang 10% dari nilai maksimal, ada yang 5%, ada yang 2%. Begitu halnya juga dengan jabatan-jabatan yang lain. Silahkan untuk nanti dibaca di pengumuman pada lampiran 5, itu kami sertakan juga untuk jabatan-jabatan tersebut, itu bisa melampirkan sertifikat tersebut. Nah, ketika tidak melampirkan sertifikat tersebut, apakah TMS? Tidak. Kalau TMS-nya tidak, tapi tidak mendapatkan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Sehingga pada saat seleksi kompetensi, pure nilainya dari seleksi kompetensi itu tidak ada penambahan nilai. Tapi kalau punya sertifikat, silahkan untuk diupload. Nanti akan kami verifikasi apakah sertifikat tersebut valid atau tidak. Nah, kalau kami nyatakan valid, berarti nanti pada saat seleksi kompetensi sudah punya tambahan nilai 10% misal dari seleksi kompetensi teknisnya. Tapi kalau tidak valid ya tetap seleksi kompetensi seperti biasa penilaiannya. Selanjutnya, dokumen seluruhnya itu harus asli, lengkap, berwarna, jelas, dan dapat terbaca dan sesuai ketentuan. Apabila dokumen yang diupload itu tidak asli, tidak jelas, tidak dapat terbaca, dan berkas yang diunggah tidak sesuai ketentuan, maka kami nyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi administrasi. Dan perlu dipahami bahwa materai tempel hanya dapat digunakan pada satu dokumen. Jadi ini kan pengalaman tahun 2021 ya, banyak yang menggunakan satu materai untuk 3 dokumen, 4 dokumen. Nah, itu nanti kan akhirnya pada saat seleksi administrasi pasti akan ketahuan gitu ya. Jadi kami mohon untuk membeli materai sesuai dengan jumlah dokumen yang harus dikasih materai gitu. Dan perlu diperhatikan bahwa seleksi administrasi adalah bagian dari seleksi P3K. Yang tadi disebutkan oleh Pak Kaban bahwa misal yang bersangkutan tidak lolos seleksi administrasi, Mas. Misal yang bersangkutan tidak lolos seleksi administrasi, yang bersangkutan tidak berhak mengikuti seleksi kompetensi, maka kesempatan menjadi P3K paruh waktu ini langsung hangus. Otomatis hangus karena P3K paruh waktu itu harus mengikuti seluruh tahapan seleksi administrasi dan juga kompetensi gitu ya. Selanjutnya, nah ini ya tadi yang sudah saya sebutkan, yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, nanti setelah pengumuman hasil seleksi administrasi gitu ya, terus dinyatakan tidak lolos, tidak lulus seleksi administrasi, bisa mengajukan sanggahan. Nah, sanggahan di sini untuk apa? Sanggahan di sini untuk apa namanya? Plan B, ketika ada ketidaktelitian dari sisi panitia instansi. Misal, tadi yang diunggah ijazahnya sudah asli, sudah ada tanda tangannya, ada stempelnya, sesuai kualifikasi pendidikan yang dilamar, tapi kok dinyatakannya tidak memenuhi syarat, terus keterangannya kok katanya ijazah tidak terunggah gitu. Padahal sebenarnya terunggah. Nah, itu bisa mengajukan sanggahan melalui SSC ASN masing-masing di akun masing-masing. Nah, ketika sanggahan tersebut dicek oleh panitia instansi kok
memang benar ya, memang tadinya ijazahnya itu tidak terlihat kok ternyata pada saat masa sanggah itu terlihat, itu bisa nanti kami nyatakan lulus setelah masa sanggah. Jadi masa sanggah ini untuk eh, apa ya, plan B ketika tidak ketelitiannya dari panitia instansi. Tapi misal yang diupload transkripnya fotokopian terus menyanggah isi sanggahannya, maaf ya kemarin saya fotokopian karena transkrip saya lagi masih ditahan gitu ya. Nah, itu tetap tidak akan lulus seleksi administrasi karena kesalahannya bukan dari bukan dari panitia. Jadi, sanggahan ini akan diterima ketika kesalahannya berada pada panitia. Jika kesalahannya pada saat pada pelamar tidak akan diterima, dan masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen. Misal tadinya dokumennya kurang lengkap, terus saya lengkapi di masa sanggah, itu nggak bisa. Karena dokumen yang sudah diupload itu ada di sistem SSC ASN, sehingga tidak bisa diotak-atik, tidak bisa ditambahi ketika sudah diresume ya. Jadi, di sini memang disediakan masa sanggah untuk hal tersebut. Selanjutnya nanti ada pengumuman pasca sanggah setelah 7 hari kalender berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nanti bisa dipantau melalui website BKPSDM, DSSC ASN masing-masing, dan juga website temangungkap.go.id. Selanjutnya, yang bersangkutan mendaftar di instansi yang akan didaftar, tapi sudah bekerja di situ, apakah ada tambahan poin? Oh iya, afirmasi ya. Jadi tahun sebelumnya kan memang untuk tenaga kesehatan itu kalau misal daftar kerjanya di Puskesmas Kedu, terus daftarnya di Puskesmas Kedu itu ada nilai afirmasinya. Tapi kalau untuk tahun ini nilai afirmasi hanya bisa didapatkan dari sertifikat kompetensi yang tadi sudah kami sebutkan. Untuk detailnya nanti bisa dicek di pengumuman kami, ada di lampiran 5. Jadi kalau misal memiliki kalau yang kesehatan itu kayaknya penugasan kalau nggak salah ya, penugasan dari Kemenkes langsung gitu ya. Nah, nanti penugasannya, surat tugasnya, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya silakan untuk dilampirkan pada kolom untuk afirmasi nilainya gitu. Jadi memang untuk tahun ini kebijakan dari pusat berbeda dengan yang tahun sebelumnya, Bu. Seperti itu, Ibu. Cukup jelas? Saya Adit dari DPR KPLH menanyakan terkait tadi untuk formasi yang seleksi yang P3K tahap 2 itu kan belum disebutkan formasinya berapa dan jumlahnya berapa. Izin menanyakan karena kan nanti kan masih banyak teman-teman yang notabene untuk non ASN yang belum ke data BKN belum bisa daftar di tahap 1. Minimal bisa ada persiapan untuk ke tahap 2-nya. Kira-kira jumlah formasinya yang diusulkan berapa untuk tahap 2? Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin di prasosialisasi teman-teman forum non ASN sudah memberikan banyak pertanyaan dari beberapa OPD. Ini sudah saya kirim ke Pak Kaban, mohon dibantu menjawab. Itu aja. Ada 10 pertanyaan, mohon dibantu menjawab. Udah dijawab kan? Itu. Ke Pak Adit. Terima kasih. Oke. Yang terkait formasi tahap 2 ya tadi ya, yang perlu kami sampaikan, formasi tahap 2 dengan yang tahap 1 itu sama, Bapak. Jadi 374 itu adalah formasi P3K tahun 2024, baik itu tahap 1 maupun tahap 2. Nah, misal tadi ya kalau guru kan ada 115 formasi. Misal di guru XTHK 2 hanya ada 5 orang gitu. Nah, nanti yang 110 orang itu nanti didaftar di tahap 2. Begitu juga berlaku untuk formasi-formasi yang lain. Namun pada prinsipnya tahap 1 dan tahap 2 silahkan untuk tetap mendaftar. Untuk kelulusan atau tidaknya nanti akan dihitung secara otomatis dengan prinsip prioritas sesuai dengan Kepmenpan 347 tahun 2024. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang dulu sudah pernah dikirim ke Pak Kaban itu sudah dijawab, sudah dikirimkan ke DPR KPLH ya Mbak Fit? Bukan, maksudnya sudah kita jawab sambil dari sesi Q&A ini. Sudah beberapa kali sudah jawab di sesi. Atau Karena mungkin pertanyaannya mirip-mirip.
Atau mungkin kalau memang ada yang belum terjawab, silahkan untuk ditanyakan lagi, tidak apa-apa, biar teman-teman yang lain langsung tahu gitu ya infonya.